Selamat malam. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan serta mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Health and Safety in the Workplace During COVID-19 Pandemic. Sebelumnya, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni Dima Agustiansyah dengan NIM 119320029, Marcelinus Autparulens Tumorang, saya sendiri dengan NIM 119320042, dan Muhammad Hamzah dengan NIM 119320045. Di sini ada pembagian tugas. Yang pertama ada Muhammad Hamzah yang bertugas menyusun poin 7 hingga 12 dan final editing. Kemudian ada Saudara Dima Agustiansyah yang bertugas menyusun poin 13 hingga 18 dan pendahuluan. Kemudian saya sendiri yang menyusun poin 1 hingga 6 juga sebagai perancang dari konsep yang akan ditampilkan dalam presentasi kali ini. Di sini kami membahas ada 6 topik utama, yakni yang pertama ada standar atau batasan yang harus dipenuhi saat pandemi ini. Kemudian yang kedua ada hazard recognition, yakni pengenalan COVID-19 itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada control and prevention, yakni pengendalian virus. Kemudian yang keempat ada medical information, yakni informasi medis terkait COVID-19. Kemudian ada news and updates, atau berita terbaru terkait perkembangan COVID-19. Kemudian ada FAQ, atau pertanyaan yang sering muncul selama pandemi COVID-19 ini. Baiklah, berikutnya ada daftar isi. Di sini ada yang pertama yaitu penyebaran COVID-19, kemudian resiko terpapar COVID-19, kemudian mengenali resiko paparan COVID-19 dan tindakan pencegahannya. Lalu ada pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan COVID-19, kemudian faktor penilaian resiko COVID-19 di tempat kerja, kemudian ada langkah yang harus diambil selama pandemi, lalu langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 yang berlaku di semua tempat kerja dan semua orang di tempat kerja. Kemudian ada tindakan tambahan yang harus diambil di tempat kerja dan untuk pekerjaan dengan risiko menengah. Kemudian ada tindakan tambahan yang harus diambil di tempat kerja untuk pekerjaan dengan risiko tinggi. Kemudian ada pertimbangan saat menetapkan jarak fisik di tempat kerja. Lalu ada hak, tugas, dan tanggung jawab pemilik perusahaan serta pekerja. Dan ada dampak COVID-19 pada pekerja di Indonesia. Lalu ada penanggulangan COVID-19 di lingkungan pekerjaan. Lalu ada cara pencegahan penularan di industri selama pandemi COVID-19. Kemudian ada pencegahan penularan di industri selama COVID-19. Berikutnya ada tanggapan WHO mengenai pengujian thermal untuk seseorang yang hendak memasuki lingkungan kerja. Lalu yang terakhir ada apakah WHO merekomendasikan pekerja memakai masker di tempat kerja? Dan apabila ya, jenis masker seperti apa yang direkomendasikan oleh WHO? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke perkenalan. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau yang biasa disebut CDC yang berbasis di Amerika Serikat mengemukakan bahwa otoritas Cina telah mengidentifikasi wabah yang disebabkan oleh novel yang baru yang disebut virus corona atau SARS-CoV-2. Virus tersebut dapat menyebabkan penyakit pernafasan ringan hingga parah yang dikenal dengan Coronavirus Disease 2019
atau biasa disingkat COVID-19. Wabah dimulai di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan telah menyebar ke sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID-19 adalah pandemi. Berikut kami akan menampilkan video animasi terkait pandemi COVID-19 ini. Oke, ini video tentang COVID-19. Pertama, COVID itu ditularin dari Wuhan, terus mereka naik menggunakan sarana umum. Dalam satu sarana umum itu ada beberapa yang tertular dan menularkan ke berbagai negara dengan menggunakan pesawat yang lain. Begitulah cara COVID menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dari orang yang sehabis dia pulang dari Wuhan, mereka menularkan, mengkontaminasi barang-barang yang ada di rumahnya dan menularkan COVID tersebut kepada seluruh anggota keluarganya. Di sini terjadi kepanikan setelah ada berita kepala penting itu, berarti orang-orang yang panik, mereka melakukan panic buying, membeli masker, nah di sini ada pihak medis yang memberikan solusi terkait pandemi COVID-19. Memberikan sosialisasi bahwa dilarang berkumpul, lebih baik bekerja dari rumah atau mengurangi kontak fisik. Dengan begitu orang-orang jadi tidak panik lagi. Jika badan kurang sehat atau sakit, lebih baik ke rumah saja atau berkonsultasi kepada pihak medis. Pihak medis juga menganjurkan untuk mencuci tangan dan membersihkan setiap benda-benda yang ada di rumah secara teratur. Dengan begitu, COVID bisa hilang dari dunia ini. Baiklah, apabila kita bisa melihat dari video yang barusan kita tonton bersama, bahwasanya virus corona ini berawal dari satu orang, kemudian menyebar secara cepat, secara efektif, dalam tanda kutip secara efektif, menyebar begitu masif kepada banyak orang, melalui kontak langsung, melalui pernapasan, melalui air liur yang mungkin saja bisa menyebar kemana-mana, menempel kepada suatu objek. Jadi virus corona ini tidak terlihat namun sangat mematikan. Terima kasih kepada rekan Hamzah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi selanjutnya atau pendahuluan selanjutnya. Berdasarkan data yang dilansir dari Laboratory of United States, berikut adalah 7 negara dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di seluruh dunia. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat on cam dikarenakan masalah teknis. Saya sudah mengusahakan sedemikian rupa, tapi kameranya tetap tidak terbaca dan terlihat kosong di sebelah. Saya mohon maaf dan mohon maklum kepada penonton sekalian, khususnya kepada Pak Bara Harahap. Oke, selanjutnya dari tabel dapat kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara dengan kasus penyebaran COVID-19 tertinggi di seluruh dunia, yaitu dengan jumlah kasus
sebanyak 15.248.562 jiwa. Kemudian nomor 2 ada India dengan jumlah kasus 9.735.850 jiwa yang terpapar COVID-19. Kemudian negara Brazil dengan 6.674.999 jiwa. Lalu ada Rusia dengan 2.492.713 jiwa. Lalu ada Prancis dengan 2.307.870 jiwa. Lalu yang keenam ada negara Italia dengan 1.757.394 jiwa. Lalu yang ketujuh ada negara Britania Raya atau yang biasa kita kenal dengan Inggris, yaitu dengan jumlah kasus terpapar COVID-19 di negaranya yakni sebanyak 1.750.241 jiwa. Dapat kita analisis melalui kasus tiap dari ketujuh negara tersebut melalui sebuah grafik. Didapatkan bahwa negara Amerika Serikat masih mengalami grafik yang menaik. Jadi tingkat penyebaran dan penularan COVID-19 di negara Amerika Serikat masih tergolong sangatlah tinggi yang dapat digambarkan melalui grafik dari tabel tersebut, yaitu grafiknya beranjak naik. Lalu negara India yang semulanya tingkat penularannya cukup tinggi namun dapat ditekan sehingga grafiknya pun dapat sedikit menurun. Lalu di Brazil sempat dapat menekan angka penularan COVID-19 di negaranya. Namun saat ini Brazil per tanggal 9 Desember 2020 Brazil mengalami kenaikan atau kelonjakan, yaitu dengan sebanyak 51.088 kasus per harinya. Lalu di negara Rusia yang masih terus beranjak naik dengan jumlah bertambah kasus positif COVID-19 di negaranya sebesar 25.752 jiwa. Nah, lalu di negara Perancis yang semulanya sangat tinggi, lalu dapat ditekan angka penularannya yang cukup drastis sehingga Prancis dapat digambarkan melalui grafik yaitu mengalami penurunan dalam penularan COVID-19. Lalu di Italia yang semulanya juga terpapar cukup tinggi namun dapat dikurangi walau tidak sedrastis di negara Prancis. Lalu di negara Inggris dapat kita lihat penularan cukup tinggi namun sekarang dapat ditekan angka penularan dari negara tersebut. Nah, jumlah kasus tertular COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai pada angka 68.387.002 kasus per tanggal 9 Desember 2020. Nah, data ini sama-sama didapatkan dari Laboratory of United States. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, penyebaran kasus COVID-19 ini di Indonesia itu seperti apa sih perkembangannya? Nah, mari kita simak sama-sama. Per tanggal 9 Desember 2020, jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yang terkonfirmasi sebanyak 592.900 jiwa. Lalu sebanyak 487.445 orang dinyatakan sembuh dan
18.171 orang dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Nah, data ini kami dapatkan dari Satuan Tugas data ini kami dapatkan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Lalu dilansir dari sumber yang sama, terdapat 5 provinsi dengan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia, yakni dimulai dari Provinsi DKI Jakarta dengan menduduki peringkat pertama, lalu disusul oleh Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, yang sudah sama-sama kita tahu bahwa COVID-19 dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai dampak COVID-19 bagi para pekerja yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2020 didapatkan bahwa sebanyak 35% pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal dengan PHK, dan 19% pekerja dirumahkan sementara. Nah, selain berdampak kepada kesehatan setiap orang, ternyata COVID-19 juga dapat memberikan dampak bagi mata pencarian orang tersebut. Nah, next kita akan berbicara mengenai dampak COVID bagi para pekerja di Indonesia berikutnya. Nah, dilansir dari hasil survei yang dilakukan oleh CNBC Indonesia, didapatkan bahwa 5 sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 ialah yang pertama yaitu sektor hospitality sebesar 85%, lalu sektor pariwisata dan travel sebesar 82%, kemudian di sektor pakaian sebesar 71%, yang keempat ada sektor makanan dan minuman sebesar 69%, dan yang kelima ada sektor arsitektur atau bangunan sebesar 64%. Nah, dampaknya sangat besar sekali ya bagi para pekerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan lempar kembali kepada moderator Saudara Hamzah. Saya persilahkan. Kemudian kita membahas tentang penyakit yang mewabah saat ini. Corona adalah virus yang disebabkan atau berawal dari gangguan pernapasan. Virus ini dapat memiliki sirkulasi pada hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Jadi sebenarnya virus ini berawal dari hewan. Kemudian, apa bahaya dari virus ini? Yakni siapapun dapat terinfeksi SARS-CoV-2. Namun, mereka yang berisiko tinggi terkena penyakit parah harus ekstra berhati-hati karena mereka bisa saja terinfeksi dari bahaya SARS-CoV-2 ini. Kemudian perawatan pasien. Sejauh ini belum ada vaksin atau obat untuk menangani penyakit ini. Pihak kesehatan hanya akan melakukan perawatan konservatif dalam perawatan atau penanganan pasien COVID-19. Kemudian, apa ciri-cirinya? Pengidap Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dapat mengalami penyakit atau gangguan pernapasan ringan hingga berat. Kemudian, pengidap Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 dapat mengalami penyakit pernapasan ringan hingga berat dengan gejala atau kombinasi gejala berikut.
yaitu yang pertama ada demam atau kedinginan, kemudian ada batuk, kemudian sesak napas atau kesulitan bernafas, kemudian kelelahan, kemudian ada nyeri otot atau tubuh sakit, kemudian ada kehilangan rasa atau kehilangan bau yang baru, kemudian ada sakit tenggorokan, lalu ada hidung tersumbat atau meler, kemudian ada mual atau muntah, lalu yang terakhir mungkin pasien mengalami diare. Namun daftar ini tidak mencakup semua kemungkinan gejala. Tanda dan gejala peringatan darurat COVID-19 menyarankan Anda membutuhkan perhatian medis segera, yakni meliputi kesulitan bernapas, nyeri atau tekanan terus-menerus di dada, kebingungan baru, dan ketidakmampuan untuk bangun, tetap terjaga atau bangun secara terus-menerus, atau bibir dan wajah kebiruan. Apa yang harus dilakukan oleh pasien COVID-19? Yang pertama adalah tetap di rumah. Orang yang sakit ringan dengan COVID-19 dapat pulih di rumah. Jangan pergi. Jangan sekali-sekali mencoba untuk pergi atau keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Dan jangan pernah mengunjungi tempat umum. Kemudian yang kedua ada jaga diri kita masing-masing. Istirahat dan tetap terhidrasi. Rekomendasi dari CDC membahas penggunaan obat bebas untuk membantu Anda merasa lebih baik. Yang ketiga ada tetap berhubungan dengan dokter Anda. Hubungi sebelum Anda mencari perawatan medis. Kan sekarang sudah banyak aplikasi yang memungkinkan kita untuk berkonsultasi atau berhubungan dengan dokter secara via telepon atau dalam jaringan. Kemudian kita akan masuk ke materi pertama, yaitu penyebaran COVID-19. COVID-19 menyebar melalui pernapasan atau respirasi dan kontak langsung atau bersentuhan langsung dengan area yang terpapar virus corona itu sendiri. Paparan ini dapat terjadi saat bepergian ke tempat kerja, selama kita bepergian ke atau dari tempat kerja dengan menggunakan transportasi umum, ataupun saat kita berada di tempat kerja kita sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 ini menyebar melalui udara ketika kita berkontak, melakukan kontak langsung maupun tidak langsung. Misalnya kita berbicara dengan lawan bicara kita, bisa saja di situ ada virus yang menyebar melalui air liur yang secara tidak langsung atau secara tidak kita sadari itu keluar dari mulut kita. Kemudian masih banyak sebenarnya yang harus dipelajari tentang penularan, tingkat keparahan, dan fitur lain yang terkait dengan SARS-CoV-2. Untuk mengidentifikasi potensi risiko dan sumber paparan, OSHA atau OSHA mewajibkan pengusaha untuk menilai bahaya pekerjaan yang mungkin dialami oleh para pekerja mereka. Beberapa standar OSHA seperti untuk alat pelindung diri atau APD diatur dalam nomor 29 CFR 1910.132 dan pelindung pernafasan diatur dalam nomor 29 CFR 1910.134. Kedua peraturan ini mencakup jenis persyaratan ini. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu penyebaran COVID-19. Namun dalam menilai potensi bahaya, pemberi kerja harus mempertimbangkan jika dan kapan pekerja mereka mungkin bertemu dengan seseorang yang terinfeksi SARS-CoV-2 selama menjalankan tugas mereka. Pengusaha juga harus menentukan apakah pekerja dapat terpapar ke lingkungan, misalnya tempat kerja atau bahan
yang mereka gunakan selama bekerja yang mungkin saja terkontaminasi oleh virus ini. Misalnya sampel laboratorium ataupun limbah dari kegiatan mereka. Kemudian kita akan membahas ke bahasan berikutnya, yaitu resiko terpapar COVID-19. Resiko terpapar COVID-19 di tempat kerja sebenarnya bergantung pada diri kita sendiri. Seperti kepatuhan diri kita dalam menerapkan protokol kesehatan, apakah kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik? Kemudian seberapa sering frekuensi kontak langsung dengan rekan kerja yang mungkin terjangkit COVID-19? Apakah kita pernah bersentuhan langsung dengan mereka yang terjangkit COVID-19? Karena kita tahu bahwa COVID-19 mungkin saja tidak menimbulkan ciri-ciri secara langsung. Karena sekarang banyak bermunculan bahwa COVID-19 menginfeksi seseorang namun orang tersebut tidak menunjukkan gejala atau disebut OTG, orang tanpa gejala. Kemudian yang ketiga ada kontak terhadap benda atau permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus corona. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana mengenali risiko paparan COVID-19 dan tindakan pencegahannya. Pimpinan yang didampingi oleh ahli K3 harus mengetahui bahaya risiko paparan COVID-19 yang ada di tempat kerjanya dan membuat strategi pencegahan atau metode preventif yang dapat mencegah pekerja terpapar COVID-19. Ada beberapa tingkatan risiko paparan COVID-19, yakni yang pertama ada tingkat risiko terpapar yang rendah. Pekerja pada tingkatan ini memiliki frekuensi kontak dengan publik atau rekan kerja yang relatif sedikit. Contoh dari pekerja yang berada di tingkatan ini adalah mereka yang bekerja dari rumah. Pekerja industri yang minim kontak langsung terhadap rekan kerja ataupun pelanggan. Pekerja kesehatan yang hanya melayani konsultasi jarak jauh atau daring, serta supir jarak jauh. Seperti bisa kita lihat pada gambar berikut, adalah pekerja yang WFH atau work from home, atau dalam Indonesianya mereka yang bekerja dari rumah. Tentu resiko terpapar COVID-19 bagi pekerja jenis ini sangatlah minim karena mereka tidak perlu melakukan perjalanan keluar rumah untuk dapat bekerja. Kemudian ada supir jarak jauh. Mungkin timbul pertanyaan di benak hati kita, mengapa supir jarak jauh termasuk ke dalam kategori dari tingkat resiko terpaparnya rendah? Saya dapat menjelaskan bahwasanya supir jarak jauh menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kabin mereka sendiri. Dan ketika mereka keluar, mereka menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi, untuk resiko terpapar mereka dapat digolongkan ke dalam resiko terpapar yang rendah. Kemudian, jelas gambar yang berikutnya adalah pekerja kesehatan yang hanya melayani konsultasi jarak jauh, sehingga meminimalisir resiko terpapar COVID-19. Kemudian berikutnya ada tingkat resiko terpapar yang cukup tinggi. Pada tingkatan ini, pekerja yang termasuk di dalamnya adalah pekerja pada swalayan, terminal, bandara, sekolah, atau tempat umum lain yang mobilisasi publik cukup tinggi. Selain itu, mereka yang bekerja pada layanan terhadap orang-orang yang kembali dari tempat keramaian, seperti layanan rumah, supir jarak dekat, kebersihan, dan keamanan lingkungan, dan lainnya. Bisa kita lihat pada gambar ada seorang kebersihan atau OTC dalam bahasa Inggris, on trip cleaner, yang sedang membersihkan pegangan yang biasa ada di transportasi umum. Tentu saja pekerja ini berpotensi cukup tinggi untuk terpapar COVID-19 karena
dia melakukannya tanpa menggunakan sarung tangan sebagai alat pelindung diri. Kemudian berikutnya ada gambar dari petugas kebersihan yang ada di suatu instansi yang mungkin saja dia bersentuhan dengan objek yang sebelumnya sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Kemudian berikutnya adalah gambar yang memang mobilisasinya cukup tinggi sehingga resiko terpapar COVID-19-nya cukup tinggi. Karena seperti kita lihat bahwa dari berbagai macam latar belakang melakukan kegiatan seperti ini akan memperbesar potensi penyebaran dari COVID-19. Kemudian ada tingkat risiko terpapar yang tinggi. Pekerja yang masuk ke dalam kategori ini adalah mereka yang sering berkontak langsung dengan orang-orang yang dicurigai atau bahkan sudah ditetapkan terjangkit COVID-19. Pekerja yang dimaksud adalah pekerja sosial, perawat yang harus memasuki ruangan di mana pasien COVID-19 dirawat, atau pekerja transportasi medis yang membawa langsung pasien COVID-19, ataupun bekerja pada perawatan rumah atau teknisi yang bekerja di rumah pasien COVID-19. Karena kita tahu bahwa ada beberapa petugas yang harus melakukan sterilisasi ketika ada seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, pekerja yang seperti inilah yang masuk ke dalam tingkat risiko terpapar yang tinggi. Kemudian, masih ada lagi tingkat risiko terakhir, yakni tingkat risiko terpapar yang sangat tinggi. Pekerja yang masuk ke dalam kategori ini adalah pekerja yang berkontak langsung dengan pasien positif COVID-19 ataupun mereka yang bekerja di laboratorium yang berfokus pada penelitian tentang vaksin virus ini. Pekerja yang masuk ke dalam kategori ini contohnya adalah mereka yang bertugas mengangkat peti jenazah COVID-19. Kemudian ada pekerja yakni pemimpin ibadah dari pemakaman pasien COVID-19 itu sendiri yang resikonya dapat kita ketahui bersama memang sangat tinggi untuk terpapar COVID-19. Kemudian mereka yang bekerja di laboratorium juga memiliki resiko terpapar yang sangat tinggi karena mereka bersentuhan langsung dengan virus COVID-19 ini. Ini adalah gambar mereka atau suatu instansi kesehatan di mana banyak pasien COVID-19 yang dirawat di tempat ini dan memungkinkan penyebaran yang cukup tinggi atau tingkat risiko terpapar mulai dari tinggi hingga ke level yang sangat tinggi. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana pencegahannya agar penularan COVID-19 ini tidak semakin masif. Panduan umum untuk semua pekerja dan pengusaha tentang pencegahan penularan COVID-19 untuk semua pekerja terlepas dari risiko exposure spesifik selalu merupakan praktik yang baik. Untuk yang pertama adalah sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik. Jika sabun dan air mengalir tidak tersedia, gunakan antiseptik berbasis alkohol dengan setidaknya kandungannya adalah 60% alkohol. Kemudian selalu cuci tangan yang terlihat kotor. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci. Yang ketiga, praktikkan etika pernapasan yang baik, termasuk menutupi batuk dan bersin. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sakit. Yang kelima, tetap di rumah jika sakit. Yang keenam, kenali faktor risiko pribadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC yang berbasis di Amerika Serikat, orang-orang tertentu termasuk orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi mendasar seperti penyakit jantung atau paru-paru atau diabetes berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan komplikasi yang lebih serius dari COVID-19. Kemudian yang terakhir
OSHA dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau HHS memberikan panduan bersama untuk semua pemberi kerja dalam mempersiapkan tempat kerja untuk COVID-19. CDC juga telah mengembangkan panduan sementara bagi bisnis dan pengusaha untuk merencanakan dan menanggapi COVID-19. Panduan sementara dimaksudkan untuk membantu mencegah paparan di tempat kerja terhadap penyakit pernapasan akut, termasuk COVID-19. Panduan ini juga membahas pertimbangan yang dapat membantu pengusaha seiring berkembangnya penularan COVID-19 oleh komunitas. Panduan ini ditujukan untuk pengaturan non-perawatan kesehatan, petugas kesehatan, dan pemberi kerja yang harus berkonsultasi dengan panduan khusus untuk mereka, termasuk informasi di bawah ini, yang dapat dilihat di halaman web CDC virus corona. Kemudian mungkin banyak pertanyaan dari kita yang menanyakan bahwa siapa yang harus bertanggung jawab dalam pencegahan virus corona di lingkungan industri. Tentu saja adalah mereka pimpinan yang berkoordinasi dengan ahli K3 yang bekerja sama dengan para pekerja. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita semua, terlepas dari apapun jabatan kita di dalam suatu lingkungan, kita semua bertanggung jawab untuk menekan penyebaran dari COVID-19 ini. Saya lanjutkan. Untuk mengidentifikasi potensi-potensi daerah paparan COVID-19 yang ada di tempat kerja, serta membuat tindakan pencegahan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi di sini kita memerlukan kerjasama, kolaborasi yang baik untuk bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemi. Ini adalah gambar di mana pimpinan sedang berkonsultasi, berbincang bagaimana metode yang akan dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja mereka. Kemudian ada faktor penilaian risiko COVID-19 di tempat kerja. Untuk setiap penilaian risiko, pertimbangkan lingkungan, tugas, ancaman, sumber daya yang tersedia seperti alat pelindung diri, dan kelayakan tindakan perlindungan. Selain itu, layanan publik yang penting seperti keamanan dan polisi, retail makanan, akomodasi, transportasi umum, pengiriman, air dan sanitasi, dan pekerja garis depan lainnya mungkin berisiko lebih tinggi terpapar bahaya dari pekerjaan mereka untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian pekerja yang mungkin berisiko lebih tinggi terkena penyakit COVID-19 dipengaruhi karena usia atau kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Tentu mereka ini harus dipertimbangkan dalam penilaian risiko untuk individu. Berikut kami lampirkan gambarnya, di mana di gambar pertama kita dapat melihat bahwa mereka, para pekerja, telah menggunakan APD. Namun bahaya penularan atau penyebaran COVID-19 tetap saja ada karena para pekerja tidak mengenakan sarung tangan. Mungkin saja mereka menyentuh objek yang sebelumnya telah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Begitu pula dengan gambar berikutnya di mana para pekerja yang menggunakan peralatan-peralatan tertentu dalam pekerjaan mereka mungkin saja tertular ataupun terjangkit COVID-19 melalui kontak langsung mereka terhadap barang-barang atau peralatan yang mereka gunakan. Kemudian, apa langkah yang harus diambil selama pandemi ini? Tentu saja para pemilik perusahaan dalam memutuskan untuk menutup atau membuka kembali tempat kerja ataupun menangguhkan serta mengurangi aktivitas kerja harus bergantung pada penilaian risiko, kapasitas untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Serta mereka harus mempertimbangkan rekomendasi dari otoritas nasional.
Oke, langsung aja kita masuk ke bahasan, yakni langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 yang berlaku di semua tempat kerja dan semua orang yang ada di tempat kerja itu sendiri. Yang pertama adalah sering mencuci tangan atau disinfeksi dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Dengan mencuci tangan ini atau disinfeksi menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol dapat membuat bakteri dan kuman-kuman serta virus bisa hilang, bisa mati setelah mencuci tangan. Poin yang kedua, menjaga kebersihan pernapasan seperti menutup batuk. Untuk batuk sendiri ini terkadang orang masih menyepelekan terkait menutup batuk ini, padahal jika dilakukan ini adalah cara yang paling efektif untuk mencegah virus menular, karena jika batuk tidak ditutup, virus bisa menular hingga radiasi 1 meter. Yang selanjutnya adalah jarak fisik minimal 1 meter atau lebih menurut rekomendasi. Seperti yang tadi dijelaskan di poin sebelumnya, kenapa harus jarak fisik minimal 1 meter, karena ketika bersin orang melemparkan partikel-partikel bersil itu bisa sampai radius 1 meter dari orang yang bersin. Yang selanjutnya itu adalah pemakaian masker, di mana jarak tidak memungkinkan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara teratur. Di dalam pemakaian masker ini ada persentase kemungkinan tertular ketika orang yang sakit tidak memakai masker bertemu dengan orang yang sehat tidak memakai masker juga, persentase tertularnya sekitar 100%. Ketika orang yang sakit tidak memakai masker bertemu dengan orang sehat yang memakai masker, risikonya menurun menjadi 70%. Selanjutnya, ketika orang yang sakit memakai masker dan orang yang sehat tidak memakai masker, risiko tertularnya turun menjadi 5%. Dan yang terakhir, ketika mereka berdua memakai masker, maka risiko tertularnya berkurang, yakni hanya 1,5%. Selanjutnya yaitu membatasi perjalanan yang tidak perlu. Kenapa? Karena ketika kita di perjalanan tidak tahu adakah virus-virus yang menempel di sarana atau tempat-tempat yang kita singgahi selama perjalanan tersebut. Dan ketika kita terpapar di tempat-tempat saat kita melakukan perjalanan, kita bahkan bisa menularkan saudara-saudara kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Lebih baik kita membatasi perjalanan yang tidak perlu. Selanjutnya adalah kebijakan pesan yang jelas. Kenapa ada kebijakan pesan yang jelas? Karena diperlukan transparansi antara pasien dan pihak petugas yang menangani virus ini, karena ketika terjadi ketidaktransparan, bahkan virus ini akan tetap menyebar dan tidak dapat ditanggulangi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Lanjut, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi staff manager meningkatkan kesadaran COVID-19. Kenapa dilakukan pelatihan untuk staff dan manajer? Karena sama-sama untuk meningkatkan kesadaran akan COVID-19. Selanjutnya, mewajibkan pekerja yang tidak sehat atau yang mengalami gejala untuk tinggal di rumah. Nah, seperti yang tadi poin sebelumnya juga, kenapa
pekerja itu tidak sehat mengalami gejala tinggal di rumah karena dapat mengontaminasi dan menularkan para pekerja yang lain. Selanjutnya adalah mengisolasi diri dan menghubungi profesional medis atau saluran informasi COVID-19 setempat untuk mendapatkan nasihat tentang pengujian dan rujukan. Selanjutnya, tindakan tambahan yang harus diambil di tempat kerja dan untuk pekerjaan dengan risiko menengah. Di tempat kerja, untuk pekerjaan berisiko menengah memerlukan pembersihan dan disinfeksi harian. Tidaknya 2 kali sehari dan dari benda dan permukaan yang sering disentuh secara teratur. Karena tidak tahu kan orang yang para pekerja-pekerja kan berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Mungkin dari perjalanan mereka terkontaminasi. Makanya diperlukan pembersihan atau disinfeksi harian. Termasuk semua ruangan, permukaan, lantai, kamar mandi, dan ruang ganti bersama. Pertimbangkan untuk menangguhkan aktivitas apapun yang jarak fisik minimal 1 meter dan tidak dapat diterapkan secara penuh jika ini tidak memungkinkan tingkatan ventilasi. Ya, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkerumun lebih baik dihindari, apalagi jika ventilasinya kurang bagus ya, sirkulasi udaranya, virus itu bisa muter-muter di ruangan itu aja. Dan ketika virusnya tidak dapat terbuang gitu, seluruh pekerja yang ada di ruangan itu akan terkontaminasi. Selanjutnya menerapkan kebersihan tangan dan tingkatkan secara teratur. Dari pihak perusahaan harus menyediakan tempat cuci tangan agar para pekerja bisa mencuci tangan secara teratur. Selanjutnya meminta staf untuk mengenakan masker wajah. Nah, seperti yang tadi kan, menggunakan masker wajah dapat mengurangi risiko terpapar COVID. Lanjut, kacamata, sarung tangan, dan pakaian yang sesuai selama prosedur. Pembersihan yang menyebabkan percikan, memberikan pelatihan tentang menggunanya, atur pergantian dan pekerja dapat membawa pulang, dan pencucian pakaian pekerja dapat dibawa pulang sehingga pekerja dapat kenapa para pekerja itu harus mencuci sendiri pakaiannya, karena ketika salah satu pakaian pekerja itu yang terinfeksi virus, dia itu dapat virusnya itu dapat menempel di pakaian pekerja lain sehingga pekerja lain bisa tertular. Lanjutnya, tindakan tambahan yang harus diambil di tempat kerja dan untuk pekerjaan dengan risiko yang tinggi. Di area kerja berisiko tinggi, kaji kemungkinan untuk melakukan aktivitas. Jadi aktivitas ditiadakan supaya tidak terjadi penularan. Meningkatkan kebersihan tangan secara teratur, pasti ya. Menyediakan masker medis dan pelindung sekali pakai. Gaun pelindung sekali pakai itu seperti yang ada di gambar, biasanya digunakan untuk orang yang berinteraksi langsung dengan pasien COVID. Lanjut, sarung tangan. Sarung tangan ini sama fungsinya seperti gaun pelindung, tapi dia untuk melindungi tangan. Pelindung mata. Pelindung mata bagi pekerja yang harus bekerja di rumah orang yang diduga diketahui mengidap COVID-19.
Nggak kasus kayak gini, kan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu kan positif COVID-19 dan beliau harus bekerja. Ketika dia mau berangkat ke kantornya, dia kan mempunyai supir. Jadi supirnya itu menggunakan pakaian seperti pada gambar di samping. Selanjutnya, melatih pekerja dalam pencegahan infeksi dan praktek pengendalian dan penggunaan alat pelindung diri. Jadi para tenaga medis harus mendapatkan sosialisasi terkait penggunaan alat pelindung diri. Hindari pemberian tugas berisiko tinggi kepada pekerja yang memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya atau sedang hamil dan berusia 60 tahun. Jadi untuk tugas-tugas yang resiko terpaparnya tinggi ini, para pekerja yang kondisi medisnya kurang sehat seperti ibu hamil dan orang tua, orang berusia lanjut, itu resiko terpaparnya lebih tinggi daripada orang sehat. Jadi lebih baik mengutamakan orang yang sehat terlebih dahulu untuk mengerjakan tugas dengan resiko yang terpapar cukup tinggi. Selanjutnya, apa sih yang harus dipertimbangkan saat menerapkan jarak fisik di tempat kerja? Yang harus dipertimbangkan, WHO merekomendasikan menjaga jarak fisik seenggaknya 1 meter antara setiap orang dan semua pengaturan termasuk di tempat kerja, karena penularan bisa terjadi di tempat kerja yang padat. Ya, jadi di tempat kerja perusahaan men-setting ulang tempat para karyawannya seperti pada gambar tersebut. WHO merekomendasikan untuk menyediakan ruang cukup minimal 10 meter persegi untuk setiap pekerjanya. Rekomendasi nasional untuk jarak fisik mungkin memerlukan jarak fisik yang jauh harus dipatuhi. Jadi di Indonesia sendiri kan di masjid juga sampai di tempat ibadah pun melakukan social distancing dengan kapasitas ruangan yang tadinya boleh 100% menjadi 50%. Ya, lanjut. Selanjutnya, untuk mempertimbangkan menetapkan jarak fisik di tempat kerja, yakni untuk mendukung kepatuhan terhadap rekomendasi nasional atau lokal, terapkan pedoman jarak fisik dengan cara yang praktis dan layak dalam konteks tugas kerja. Jadi para pekerja kayak mendapatkan pedoman fisik berupa buku atau dan sebagainya yang dapat dibaca dulu sebelum melakukan tugasnya di perusahaan. Dan selanjutnya, dan dapat diterima oleh pekerja dan pengusaha untuk merangsang pekerja mematuhi norma fisik secara di acara luar tempat kerja, di komunitas, dan di asrama. Nah, jadi di tempat-tempat kerja, di komunitas, dan di asrama itu diberikan pedoman. Biasanya pedomannya ini dalam bentuk poster. Posternya ini dipasang di tempat yang sering terlihat oleh seluruh orang atau para pekerja maupun seluruh warga yang ada di perusahaan itu. Jadi supaya dapat terangsang lah pikirannya menjadi peka terhadap virus COVID-19. Selanjutnya ya ini pertimbangannya mengenai penilaian risiko, konsultasi antara pemberi kerja dan pekerja sangat penting untuk menyiapkan dan menerapkan tindakan jarak fisik di tempat kerja. Hal ini mungkin memerlukan modifikasi stasiun kerja, mengubah penggunaan ruang umum dan kendaraan pengangkut, shift kerja yang terhuyung-huyung, tim yang terpisah, dan tindakan lain untuk mengurangi pencampuran sosial di tempat kerja. Jadi pihak perusahaannya tersebut harus men-setting ulang tempat kerja para karyawannya untuk
mengurangi percampuran sosial di tempat kerja. Yang selanjutnya ini pertimbangannya, jika jarak fisik di tempat kerja tidak memungkinkan untuk pekerjaan tertentu, pertimbangan apakah pekerja dapat ditangguhkan. Maksudnya pekerja bisa diringankan pekerjaannya jika memungkinkan. Terapan tindakan perlindungan tambahan seperti penggunaan layar, air mirror face shield ya, pelindung bersin atau biasa pakai masker wajah ya, tangan, kebersihan tangan tingkatkan, ventilasi dan disinfeksi. Jadi ketika pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan social distancing, maka yang harus dilakukan para pekerjanya yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti yang udah saya sebutkan seperti tadi. Poin selanjutnya yakni menjaga jarak fisik dapat mencegah penularan COVID-19. Penting untuk digabungkan tindakan kesehatan masyarakat lainnya seperti kebersihan tangan dan pernapasan, kebersihan lingkungan, dan disinfeksi permukaan dan benda yang biasa disentuh, ventilasi, pemakaian masker wajah, dan kebijakan tinggal di rumah jika tidak sehat. Jadi banyak kebijakan yang dibuat oleh pihak perusahaan seperti yang harus dilakukan seperti pembersihan lingkungan, disinfeksi ya, seperti gambar yang pada samping itu, dan memberlakukan kebijakan untuk pekerjanya tinggal di rumah jika mereka sakit ya. Selanjutnya ini ada hak, tugas, dan tanggung jawab pemilik perusahaan. Pengusaha, pekerja, dan organisasi mereka harus bekerja sama dengan otoritas kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Kerjasama manajemen pekerja dan perwakilan mereka sangat penting untuk tindakan pencegahan terkait di tempat kerja, standar ketenaga kerjaan internasional tentang hak dan tanggung jawab pekerja, pengusaha, dan keselamatan kerja yang harus dihormati sepenuhnya. Jadi pihak perusahaan harus bekerjasama dengan organisasi-organisasi kesehatan dan pekerjanya itu sendiri. Pengusaha dalam konsultasi ke pekerja dan ke perwakilan mereka. Nah ini poinnya lumayan penting ya, karena jika tidak dilakukan konsultasi kepada pekerja dan perwakilan kerja, mereka akan semaunya sendiri atau terjadi miskomunikasi antara pemilik perusahaan dan pekerjanya. Selanjutnya mereka harus merencanakan dan menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan memitigasi COVID-19 di tempat kerja melalui kontrol teknik dan administratif, dan menyediakan peralatan pakaian pelindung pribadi sesuai dengan penilaian risiko. Tindakan seperti itu tidak boleh melibatkan pengeluaran apapun dari pekerja. Jadi pihak pengusaha yang melakukan tindakan-tindakan tersebut terkait menyediakan pakaian pelindung dan sebagainya. Selanjutnya yakni adalah tindakan khusus diperlukan untuk melindungi pekerja yang berisiko tinggi terkena penyakit parah, seperti mereka yang berusia 60 tahun ke atas atau dengan kondisi medis yang mendasari. Jadi para orang-orang yang memerlukan tindakan khusus harus diperlakukan secara beda dengan orang yang sehat, karena orang-orang ini mereka risiko terpaparnya lebih tinggi. Jika mereka terpapar
mereka akan mudah terkena virusnya. Selanjutnya, atas rekomendasi layanan kesehatan kerja, pekerja di perekonomian informal dan platform tenaga kerja digital, mereka yang bekerja di perusahaan kecil, pekerja rumah tangga, dan migran tidak boleh ketinggalan perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan mata pencarian mereka. Nah, selain keselamatan dan kesehatan kerja, mereka tidak boleh menghilangkan mata pencarian mereka, dan dalam artian karena pandemi nggak seakan-akan semuanya di PHK karena untuk mengurangi jumlah karyawan gitu. Mereka juga punya hak. Selanjutnya ini nggak boleh ada stigma atau diskriminasi sosial di tempat kerja dengan alasan apapun, termasuk akses informasi dan perlindungan dari COVID-19, layanan kesehatan kerja, serta dukungan kesehatan mental psikososial. Maksudnya gimana? Ketika ada satu pekerja yang terkena COVID-19 itu jangan diskriminasi atau jangan dijauhi. Dia harus diperlakukan seperti mana biasanya, seperti kayak orang lain, tetapi dengan perlakuan tambahan seperti dia menggunakan APD, bukan alat APD sih, menggunakan masker dan sebagainya, atau mungkin dirumahkan saja, tetap bekerja di rumah atau biasa disebut WFH, work from home ya. Selanjutnya, yakni jika COVID-19 ditularkan melalui pajanan pekerjaan, yaitu dapat dianggap sebagai penyakit kerja. Jika ditentukan demikian, harus dilaporkan dan diberi kompensasi sesuai dengan standar ketenaga kerjaan internasional dan skema nasional untuk tunjangan kecelakaan kerja. Jadi ketika pekerja itu sebelum berangkat sehat, dan setelah pulang dari mereka bekerja mereka terpapar COVID-19. Nah, COVID-19 itu bisa dianggap sebagai kecelakaan kerja dan harus pekerja itu mendapat tunjangan dari pihak perusahaan. Selain hak, tugas dan tanggung jawab para pengusaha, sekarang ada hak, tugas dan tanggung jawab pekerja. Yang pertama ya ini adalah mengikuti langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja serta pencegahan dan pengendalian infeksi yang ditetapkan untuk tempat kerja mereka. Mereka harus menaati langkah-langkah supaya pekerjanya sendiri bisa mendapatkan bisa lebih teratur dalam bekerja. Selanjutnya adalah untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Selanjutnya, berpartisipasi dalam pelatihan yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi pekerja ini itu harus dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar mengikuti prosedur yang diberikan oleh pemberi kerja. Selanjutnya, para pekerja harus melaporkan pada supervisor mereka setiap situasi yang dapat menimbulkan bahaya dan segera terjadi serius bagi kehidupan atau kesehatan mereka. Jadi ketika mereka terkena penyakit atau melihat kejadian yang menjuru kepada ciri-ciri terpapar COVID, itu harus segera lapor kepada supervisor. Karena ketika tidak melapor, sama menyambung rantai atau tidak memutus efek dominonya dan akan menularkan para pekerja yang lain.
Pekerja memiliki hak untuk melepaskan diri dari situasi kerja apapun yang menurut mereka memiliki justifikasi untuk yang masuk akal untuk dipercaya menghadirkan bahaya yang akan segera terjadi dan serius bagi kehidupan untuk kesehatan mereka dan harus dilindungi dari segala konsekuensi yang tidak semestinya sebagai akibat dari pelaksanaan hak ini. Jadi salah satu hak para pekerja ini adalah hak menolak jika pekerjaan tersebut dianggap sangat berisiko bagi pekerjaannya itu sendiri. Jadi pekerjanya bisa menolak pekerjaan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana penanggulangan COVID-19 di lingkungan pekerjaan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada rekan Hamzah yang sudah memberikan saya kesempatan lagi. Yang sudah sama-sama kita ketahui mengenai pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai bagaimana cara COVID tersebut menyebar luas, bagaimana cara memproteksi diri, bagaimana cara gaya hidup yang harus kita jalani selama pandemi COVID-19, terus bagaimana resiko-resiko terpapar mulai dari yang rendah, menengah, tinggi, sampai yang sangat tinggi. Nah, saat ini kita akan berbicara mengenai bagaimana sih penanggulangan COVID-19 di lingkungan pekerjaan. Nah, sebelum kita membahas kepada inti-inti dari bagaimana penanggulangan COVID-19 di lingkungan pekerjaan, ada pun berbagai pertimbangan yang dianjurkan dari WHO kepada perusahaan-perusahaan yang hendak melanjutkan bisnis atau produksinya. Mari kita lihat. Nah, WHO sebagai badan kesehatan, sebagai organisasi kesehatan dunia, memberikan panduan serta harus menjadikan acuan bagi setiap perusahaan dalam mengambil langkah atau dalam menjalankan kembali bisnisnya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, mari kita simak. Sebelum pekerja dapat bekerja di lingkungan kerjanya, perlu banyak pertimbangan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Mulai diberlakukannya protokol kesehatan yang ketat untuk dapat menjamin bahwa pekerja yang sedang dan akan bekerja dalam kondisi sehat dan bebas dari paparan COVID-19. Lalu, tidak hanya itu, ada regulasi-regulasi baru berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan bekerja selama pandemi COVID-19 berlangsung, serta pengadaan APD baru yang dapat menunjang protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Lalu, menurut WHO, tempat kembali bekerja harus direncanakan dengan hati-hati sebelumnya, dengan langkah-langkah pencegahan diberlakukan sesuai dengan penilaian risiko dari berbagai pekerjaan dan tugas kerja. Semua kemungkinan risiko untuk keselamatan dan kesehatan kerja harus dinilai, seperti risiko akibat berkurangnya perawatan mesin dan fasilitas selama periode penutupan. Lalu, jika kembali bekerja tergesa-gesa dan tidak dilakukan secara bertahap dan hati-hati, hal itu membahayakan nyawa dan mengancam upaya pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, jadi WHO di sini bertugas sebagai acuan atau dasar dalam perusahaan untuk bertindak atau melanjutkan kembali produksi dan bisnisnya. Jadi tidak dapat semena-mena bagi perusahaan untuk membuka kembali atau menjalankan kembali bisnis dan produksinya, karena banyak sekali pertimbangan yang harus dilakukan, mulai dari penyiapan protokol kesehatan bagi tiap perusahaan, kemudian harus memikirkan bagaimana dampak yang
diberikan ketika suatu perusahaan mengambil sebuah keputusan apakah dapat mengancam upaya pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi ataukah tidak. Oke, kita next. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai cara pencegahan penularan di industri selama pandemi COVID-19. Nah, terdapat 5 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kerjanya. Yang pertama adalah amati dan perbaharui perkembangan COVID-19. Nah, tentu dengan sering kita mengupdate berita mengenai COVID-19, tentu perusahaan dapat lebih care dan lebih waspada serta lebih memberikan perhatian lebih kepada tiap karyawannya untuk dapat bekerja dalam keadaan sehat dan tidak terpapar COVID-19. Lalu yang kedua ada bentuk tim. Nah, pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja. Tentu dengan adanya tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, pekerja akan merasa diawasi. Nah, mereka akan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja ini sebagai tim disiplin ibaratnya. Nah, mereka ini bertugas juga untuk membuat prosedur, untuk memberikan form daily report atau laporan harian mengenai kesehatan pegawai. Nah, tim penanganan COVID-19 di tempat kerja ini bertanggung jawab penuh akan semua itu yang dibantu dari pihak manajemen perusahaan. Lalu dapat dilakukannya atau dapat dibuat mengenai prosedur yang dibuat oleh pimpinan atau pemberi kerja untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID-19. Nah, jadi selain diperlukannya daily report atau laporan harian mengenai kesehatan pekerja, adanya protokol-protokol kesehatan yang menyesuaikan lingkungan kerja tentu dapat membantu mengurangi atau membantu menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Lalu lanjut yang keempat ada Think Smart. Nah, Think Smart ini seperti apa sih maksudnya? Yaitu dengan tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Nah, jikalau ada karyawan yang dicurigai memiliki gejala COVID-19, tentu perusahaan haruslah memberikan suatu prosedur atau langkah atau cara se-fleksibel mungkin, karena di masa pandemi seperti ini kesehatan ialah yang utama dari tiap orang. Kemudian yang terakhir, perusahaan juga dapat mengambil langkah work from home yang biasa kita kenal dengan WFH. WFH itu yaitu dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, perusahaan dapat memberikan regulasi atau peraturan atau semacam keringanan bagi para pekerjanya yang sudah berusia lanjut, yang sedang mengandung anak atau hamil. Nah, karena tingkat penularan dari golongan orang-orang tersebut sangat tinggi, jadi dianjurkan untuk kriteria tersebut dapat dilakukan dengan WFH, yaitu bekerja dari rumah demi menekan angka
penularan COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan di lingkungan kerja pada khususnya. Oke, berikut adalah pencegahan penularan di industri selama pandemi COVID-19. Nah, untuk pekerja yang harus tetap bekerja, langkah yang pertama yaitu di pintu masuk tempat kerja, lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Dan sebelum masuk kerja, terapkan self-assessment resiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Yang kedua, pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Jadi, dianjurkan bagi perusahaan untuk sedikit mengurangi waktu lembur karyawannya dikarenakan jikalau karyawan tersebut kelelahan akibat lembur, maka sistem imunnya atau sistem kekebalan tubuhnya akan dapat menurun dan dapat menaikkan risiko tertular penyakit COVID-19. Lalu yang ketiga, mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan selama di tempat kerja. Nah, seperti yang sudah rekan saya sampaikan mengenai pentingnya penggunaan masker dan apa sih hubungannya penggunaan masker dan risiko penularan, mungkin sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut nomor 4, yaitu mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Nah, selain memberikan asupan nutrisi makanan yang baik untuk menunjang kesehatan dan imunitas tubuh dari tiap karyawan. Nah, dapat dianjurkan juga perusahaan itu dengan memberikan suplemen vitamin C pada tiap karyawannya. Oke, lanjut. Kelima yaitu memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat. Nah, seperti apa sih tempat kerja yang aman dan sehat itu? Yaitu dengan harus ada udara bersih dan segar di semua tempat kerja. Untuk pekerjaan dan tugas kerja dengan risiko paparan sedang atau tinggi, WHO merekomendasikan peningkatan tingkat ventilasi melalui aerasi alami atau ventilasi buatan. Lebih disukai tanpa sirkulasi ulang udara. Jika terjadi resirkulasi udara, filter harus dibersihkan secara teratur. Nah, selain harus diperhatikan ventilasinya, harus juga diperhatikan pembersihan rutin mengenai filter dari ruangan tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan nih dalam COVID-19 dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini di tempat kerja khususnya. Lanjut yang keenam, yaitu dengan beri kesehatan mental dan dukungan psikososial pada pekerja selama pandemi COVID-19 berlangsung. Nah, yang sudah sama-sama kita tahu nih, COVID-19 itu kan dikaitkan dengan berbagai masalah, seperti ketakutan jatuh sakit dan sekarat, dikucilkan secara sosial, ditempatkan di karantina, atau kehilangan mata pencaharian. Nah, gejala kecemasan dan depresi adalah reaksi umum
bagi orang-orang dalam konteks COVID-19. Kesehatan mental dan dukungan psikososial harus tersedia untuk semua pekerja. Penilaian risiko yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasikan dan mengurangi bahaya pekerjaan terkait kesehatan mental. Nah, terus ada pertanyaan nih, gimana sih tanggapan WHO mengenai pengujian thermal untuk seseorang yang hendak memasuki lingkungan kerja? Nah, kita lihat jawaban dari WHO. Dilansir dari website WHO, pemeriksaan suhu tidak dapat mendeteksi semua kasus COVID-19 karena orang yang terinfeksi mungkin tidak mengalami demam di awal perjalanan infeksi atau penyakit, seperti selama masa inkubasi atau selama gejala lain dimulai meskipun mungkin sudah menular. Beberapa orang mungkin menurunkan demam dengan obat penurun demam jika mereka khawatir tentang kemungkinan konsekuensi tidak masuk kerja. Mengandalkan pemeriksaan suhu saja tidak akan menghentikan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Selanjutnya, screening thermal di tempat kerja dapat dianggap sebagai bagian dari paket tindakan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di tempat kerja. Jadi, dengan dilakukannya screening thermal bukan berarti dapat menekan angka COVID ya guys, tapi dapat membantu untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Nah, selain itu apa? Pekerja juga harus didorong untuk memantau kesehatan mereka sendiri. Mungkin dengan menggunakan kuesioner dan mengukur suhu tubuh mereka sendiri secara teratur di rumah. Tempat kerja harus menerapkan kebijakan tinggal di rumah jika tidak sehat dan cuti sakit yang fleksibel untuk mencegah pekerja dengan gejala yang sesuai dengan COVID-19 datang ke tempat kerja. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah WHO merekomendasikan pekerja memakai masker di tempat kerja? Jika iya, jenis masker seperti apa sih yang direkomendasikan? Nah, dilansir dari website yang sama, yaitu dari website WHO, mengenakan masker tergantung pada penilaian risikonya untuk pekerjaan dan tugas yang berisiko sedang atau tinggi. Untuk orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas dan bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya, masker medis dan perlengkapan perlindungan diri lainnya harus disediakan. Nah, jadi masker medis ini direkomendasikan bagi pertama, orang-orang yang berisiko sedang atau tinggi, lalu orang-orang yang berusia 60 tahun ke atas, dan mereka yang memiliki latar belakang kesehatan yang kurang baik. Nah, masker kain atau penutup wajah saat ini direkomendasikan untuk orang yang lebih muda dan mereka yang tidak memiliki gejala di mana jarak fisik tidak dapat dicapai. Nah, sudah cukup jelas ya guys di sini. Oke, berikut adalah cara penanggulangan penyebaran COVID-19 dari berbagai bidang kerja. Oke, kita pertama ke bidang transportasi. Langkah pertama dapat dilakukan ialah dengan menggunakan penghalang fisik untuk memisahkan pekerja dengan penumpang sebagai upaya physical distancing. 2. Gunakan area yang ditentukan seperti kamar khusus dan pribadi dengan pintu yang dapat ditutup untuk mengisolasi penumpang yang dicurigai menderita COVID-19. Lalu yang ketiga,
Periksa suhu tubuh penumpang dengan termometer nir sentuh atau sensor termal guna memastikan penumpang sakit atau tidak. Nah, salah satu penerapan atau implementasi dari cara penanggulangan penyebaran COVID-19 di bidang transportasi yaitu dari perusahaan Gojek. Nah, Gojek ini menerapkan sistem atau J3K, yaitu jaga kesehatan dengan men-scan atau men-screening thermal tiap pekerja dan penumpangnya. Lalu ada jaga kebersihan, itu dengan senantiasa cuci tangan baik pakai sabun ataupun menggunakan bahan yang berbasis alkohol. Lalu yang ketiga adalah jaga keamanan. Jaga keamanan seperti apa? Kita yang pertama tadi, dengan memisahkan pekerja dengan penumpang sebagai upaya physical distancing. Oke, sudah sangat paham lah ya di sini. Mari kita lanjut. Nah, selanjutnya di bidang konstruksi nih, langkah yang sangat mudah yang dapat diambil yaitu dengan saring semua pengunjung yang hendak memasuki daerah konstruksi. Yang kedua, terapkan jadwal kerja yang tidak teratur. Misalnya, menyediakan hari kerja bergantian atau giliran kerja ekstra untuk mengurangi jumlah total karyawan di lokasi kerja pada waktu tertentu dan untuk memastikan jarak fisik. Lalu mulailah membudayakan physical distancing baik dari yang dapat diterapkan pada tiap alat dan komponen dari bidang konstruksi tersebut. Contohnya itu bisa melalui di elevator atau di kerekan personil atau mulai dengan penggunaan APD baru maupun dalam ruang rapat yang dihadiri banyak karyawan. Beri mereka jarak sejauh 6 kaki antara penumpang ke segala arah. Oke. Nah, selanjutnya di bidang kesehatan lingkungan. Nah, saat membersihkan kontaminasi dari darah manusia, cairan tubuh, bahan berpotensi menular lainnya, atau sumber SARS-CoV-2 yang dicurigai atau diketahui, maka batasi akses ke area terkontaminasi dan papan tanda pos. Hanya mengizinkan akses oleh personil penting hingga 24 jam jika memungkinkan. Lalu yang kedua, untuk pembersihan rutin, gunakan sarung tangan dan gaun pelindung bersama dengan APD yang biasa digunakan untuk tugas pekerjaan rutin. Yang ketiga, gunakan masker, APD, dan pelindung mata serta darah manusia, cairan tubuh, bahan berpotensi menular lainnya, atau sumber SARS-CoV-2. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bidang agriculture, yaitu pertanian. Nah, setelah kami membaca memberikan kesimpulan dari apa yang kami baca, kami telah menyimpulkan bahwa 3 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis
yaitu satu dengan budayakan hand hygiene. Yaitu hand hygiene seperti apa? Yaitu budayakan cuci tangan sebelum masuk atau saat memegang sesuatu atau hendak keluar dari suatu gedung ataupun sarana-sarana umum. Lalu yang kedua yaitu dengan disinfection and sanitation. Nah, bagi yang tahu disinfection itu apa? Disinfection itu yaitu dengan mematikan kuman dan bakteri, yaitu dengan menggunakan zat kimia tentunya. Nah, kalau sanitation itu adalah upaya untuk membersihkan baik itu diri ataupun suatu hal lainnya yang tujuannya pun sama dengan disinfection, hanya bedanya di pemilihan bahannya saja. Lalu yang ketiga itu ada sanitizing tools and equipment, yaitu dengan pembersihan secara berkala alat-alat serta bahan-bahan yang digunakan untuk menanam ataupun membajak atau yang lain sebagainya. Adapun tindakan tambahan yang dapat diambil yaitu yang pertama, memberikan pelatihan kepada para pekerja, melakukan peninjauan tentang cuti atau sakit yang diderita pekerja, lalu budayakan social distancing. Nah, lanjutnya ada bidang perawatan kesehatan, yaitu pertama dengan melakukan tugas sebanyak mungkin di area yang jauh dari pasien yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19. Lalu, bekerja dari bersih ke kotor, membedakan area bersih dari area yang berpotensi terkontaminasi, lalu ada menangani limbah dan bahan lain yang berpotensi menularkan. Lalu pekerja harus menghindari menyentuh wajah sebelum mereka mencuci tangan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah latih kembali para pekerja untuk dapat memahami mengenai protokol kesehatan yang digunakan selama bekerja di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya di bidang minyak dan gas. Nah, di bidang minyak dan gas ini langkah yang dapat dilakukan ialah konfigurasikan lingkungan kerja komunal seperti di ruang kontrol, trailer lokasi kerja, dan atau rumah anjing setidaknya 6 kaki jika memungkinkan. Lalu modifikasi kesejajaran workstation termasuk panel atau papan kontrol jika memungkinkan juga 6 kaki ke segala arah. Lalu gunakan pelindung fisik seperti tirai strip, kaca plexiglass atau sekat atau partisi kedap lainnya untuk memisahkan pekerja dari satu sama lain. Dan yang terakhir, membuka jendela jika memungkinkan adalah tindakan sederhana yang dapat membantu membubarkan dan mengencerkan virus yang ada di udara. Nah, lanjut ke bidang yang cukup tinggi penularan COVID-nya, yaitu di bidang retail. Nah, yang pertama itu dapat dilakukan dengan gunakan penghalang fisik untuk memisahkan pekerja retail dari anggota masyarakat umum. Lalu, gunakan sistem tali dan tiang untuk mencegah pelanggan mengantri atau berkumpul di dekat area kerja. Misalnya, sediakan ruang tunggu untuk pelanggan yang terpisah setidaknya 6 kaki dari tempat kerja mesin kasir. Lalu, papan tanda yang menginstruksikan individu yang menunggu dalam antrian untuk tetap berada sejauh 6 kaki dari area kerja dapat meningkatkan efektivitas kontrol teknik ini. Nah, lalu yang terakhir ada bidang layanan dan perbaikan di rumah. Nah, langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan jika di lingkungan dalam rumah, gunakan pintu dan dinding tertutup sebagai penghalang fisik.
untuk memisahkan pekerja dari individu manapun di bawah karantina atau isolasi sukarela atau diwajibkan atau yang mengalami tanda dan atau gejala yang sesuai dengan COVID-19. Yang kedua, pengusaha dan pekerja mungkin juga dapat menggunakan terpal plastik ketika pekerja perlu menempati area tertentu di rumah untuk waktu yang lama yang juga ditempati oleh individu yang berpotensi menularkan penyakit tersebut. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator untuk Rokan Hamzah. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, sekarang kita sampai di bagian standar. Terima kasih untuk teman yang sebelumnya. Untuk bagian standar sendiri, ini adalah topik yang general industry. Bagian standar ini saya hanya melampirkan konten-konten yang ada di web Oshha. Untuk standarnya sendiri nanti linknya ada di referensi terakhir. Untuk general industry di link OSHA itu ada persyaratan umum, pelindung wajah dan mata, pelindungan pernapasan, pelindung tangan, sanitasi, akses ke eksposur karyawan dan catatan medis, patogen yang ditularkan melalui darah, komunikasi bahaya, pekerjaan paparan kimia berbahaya di laboratorium. Selanjutnya untuk di tempat konstruksi itu ada ketentuan umum, keselamatan dan kesehatan, akses eksposur karyawan dan catatan medis, sanitasi, alat pelindung diri dan penyelamat jiwa, kriteria alat pelindung diri, pelindung mata dan wajah, pelindung pernapasan. Untuk di bidang pertanian sendiri hanya ada sanitasi lapangan. Nah, ini ada sebuah gambar yang bernilai ribuan kata. Di sini ada sampel darah yang belum dicek dengan kolom negatif dan positif. Ini jika yang terchecklist itu kolom yang positif, berarti ada cerita baru dalam diri kita, yaitu kitanya positif 2019 atau kita positif COVID-19. Di saat kita positif berarti kita harus berjuang lebih dari orang pada umumnya melawan penyakit ini. Dan ketika kita berjuang, kita akan memberikan semangat kepada orang-orang lain bahwa kita yang sedang berjuang melawan penyakit ini. Ini sekaligus ada kemarin temanku itu bilang apa ya? Lupa. Nah, tapi kalau gambar ini dikaitkan dengan suatu instansi, ketika ada pekerja di instansi yang positif, berarti sangat berpengaruh pada instansi di mana instansi tersebut bisa ditutup sementara atau pekerjanya diliburkan untuk jangka waktu yang lama dan akan berdampak kepada ekonomi para pekerja dan ekonomi Indonesia. Lanjut, ini ada kata mutiara. Harapan itu penting karena itu akan membuat hari ini lebih mudah untuk dijalani. Jika kita percaya bahwa hari esok akan lebih baik, kita dapat menguasai hari ini dari seseorang. Oke.
Ini sampai di bagian referensi dari seluruh topik yang kami bahas. Ini terdapat 3 referensi, yaitu WHO internasional, terusnya dari OSHA, terusnya dari Laboratorium of United States. Dan link yang keempat ini tadi yang standar, yang di bagian standar. Kenapa kami hanya menampilkan konten-konten yang ada di standar? Karena materi yang terlalu banyak. Jadi kami, jika para penonton ingin melihat, ada di link yang kami sertakan di referensi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada saya sendiri, melalui email muhammad.hamzah.1920045@student.itiara.ac.id, atau bisa langsung japri ke nomor WA saya di 0859 4027 5172, atau bisa mention di webnya tfitiara.ac.id. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan, itu datangnya murni dari saya dan kawan-kawan. Jika ada manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.